Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali ya guys, Fadli Lestiadi, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan melanjutkan PPL Mandiri dari Rumah tahun ajaran 2021-2022. Di mana video ini yaitu video minggu ketiga. Berikut materi untuk PPL Mandiri dari Rumah di minggu ketiga, yaitu manajemen kurikulum di madrasah dan di sekolah. Lalu apa saja yang akan kita bahas di materi minggu ketiga ini? Yang pertama ada bagaimana sih definisi manajemen kurikulum. Lalu yang kedua, bagaimana prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Lalu yang ketiga, ada bagaimana organisasi kurikulum. Lalu yang terakhir atau yang keempat, bagaimana struktur program dan komponen kurikulum. Yang pertama akan saya jelaskan definisi dari manajemen kurikulum. Secara etimologis, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya to manage. Diartikan secara umum sebagai mengurusi atau kemampuan untuk menjalankan motor ngentot kayak dimana sebagai mengurusi atau kemampuan untuk menjalankan dan mengontrol suatu urusan, atau act of running and controlling a business. Sedangkan menurut terminologis, menurut GR Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, yang dapat saya simpulkan di sini, manajemen kurikulum adalah suatu proses pengolahan atau pengaturan kurikulum dalam sekolah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu ada materi kedua, yaitu prinsip-prinsip dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, berorientasi pada visi, misi, dan tujuan pendidikan. Ada juga produktivitas, demokratis, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi. Lalu materi yang ketiga, ada fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian atau bahasa Inggrisnya the adjustive or adaptive function. Lalu fungsi yang kedua, integration atau the integrating function. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, the differentiating function. Yang keempat, fungsi persiapan atau the propaedeutic function. Yang kelima, fungsi pemilihan atau the selective function. Fungsi yang terakhir, yang keenam, fungsi diagnosis atau the diagnostic function. Organisasi kurikulum pengertiannya adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Sedangkan menurut pendapat dari Nasution, mengartikan organisasi kurikulum itu sebagai pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid atau siswa-siswa. Lalu materi yang keempat, ada dimensi-dimensi organisasi kurikulum. Menurut Ralph P. Tyler, organisasi kurikulum memiliki dua dimensi,
yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Yang dimana hubungan vertikal adalah hubungan kesempatan belajar untuk minggu pertama dan minggu kedua, dan hubungan horizontal mengacu pada keterkaitan antara dua atau lebih komponen kurikulum. Materi yang kelima, jenis-jenis organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, mata pelajaran terpisah. Yang kedua, mata pelajaran gabungan. Yang ketiga, kurikulum terpadu. Struktur, program, dan komponen kurikulum. Ada tujuan, ada isi kurikulum, metode, dan evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said, oh baby, so this is heartache, so this is heartache. What we meant, what we said that night. Why'd I let you go? I miss you. Say that I didn't know what I had in my life till it's gone.